Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya karena ada kesalahan teknis ya. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab 3 dalam pengantar akuntansi, pengarangnya Dwi Hardi ya. Pada poin C, fungsi manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Hal ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sesuai kemampuan. Yang kedua, dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, dapat diukur hasilnya. Yang keempat, ada kerangka waktu yang jelas. Jadi perencanaan keuangan ya, itu harus memperhatikan hal-hal itu sehingga tidak terbebani. Yang kedua adalah keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi itu meliputi penganggaran keuangan. Yang kedua, pencarian sumber dana. Yang ketiga, penyimpanan keuangan. Jadi penganggaran itu adalah tindak lanjut dari perencanaan ya. Jadi perencanaan keuangan dulu, setelah itu dianggarkan. Ini untuk apa, ini untuk apa, dan secara rinci anggarannya itu dianggarkan sebagaimana inginnya atas kebijakan perusahaan gitu kan, atas keputusan bersama gitu. Yang kedua, pencarian sumber dana. Jadi sumber dana yang terbatas membuat perusahaan terus mencari sumber dana, dan itu untuk kegiatan operasional perusahaan ya, baik yang menuntut kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, penyimpanan keuangan. Keuangan yang diperoleh perusahaan ditentukan di mana menyimpan uang tersebut, apakah di bank, apakah di mana gitu. Itu harus dipikirkan ulang ya, untuk keamanan dana itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Yang pertama, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana keuangan untuk memaksimalkan sumber dana yang diperoleh. Yang kedua, pemeriksaan keuangan, yaitu bagian dari audit ya, pemeriksaan internal atas keuangan perusahaan agar tidak ada penyimpangan. Yang ketiga, pelaporan keuangan, yaitu penyediaan informasi keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan ya. Poin yang D, yang keempat, yaitu tugas pokok manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Jadi mencari dana yang dibutuhkan perusahaan atau raising of the fund, sebagai kegiatan menemukan, menganalisis, serta memutuskan sumber dana yang dipilih dan berapa jumlahnya. Dana-dana dapat berasal dari, pertama, dari dalam perusahaan itu sendiri atau internal source, yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan, surplus dana dan cadangan dana, selisih nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, dana yang berasal dari perusahaan itu sudah jelas ya, itu pemegang saham yang apabila dari kebijakan perusahaan, khususnya manajemen keuangan ya, dan pimpinan pusat daripada perusahaan itu sendiri, jika memutuskan untuk mengedarkan lagi saham, maka diedarkan saham dan itu memperoleh dana dari hasil penjualan saham itu. Yang kedua, saldo keuntungan yang ditanam kembali. Jadi kita mempunyai keuntungan dan ditanam kembali dalam perusahaan. Itu biasanya diputar ya, biasanya laba ditahan, itu diputar lagi bisa atas persetujuan pemegang otoritas dalam perusahaan ya. Yang ketiga, surplus dana dan cadangan dana, itu bisa juga digunakan. Yang keempat, selisih nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Jadi kadangkala
harta perusahaan ataupun aktiva dalam hal ini ya. Aktiva tetap itu ataupun yang aktiva tetap biasanya ada yang dijual gitu kan, ataupun ada yang ditukar baik sejenis maupun tidak sejenis. Misal perusahaan mempunyai mesin ini dijual ditukar dengan kendaraan ataupun mobil misal. Itu pertukaran yang tidak sejenis lah. Ini menimbulkan laba ataupun rugi. Laba atas selisih pertukaran aktiva ataupun rugi selisih atas pertukaran aktiva tersebut. Itu bisa terjadi pertukaran ya. Kalau misalnya penjualan itu murni penjualan masuk kas kan. Nah, itu perhitungannya nanti kalau misalnya ada penjualan aktiva dalam hal ini perusahaan tidak melakukan penjualan aktiva ya. Maksudnya gini, aktiva itu adalah peralatan ataupun aset yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usaha, bukan barang dagangan gitu kan. Itu pengertian dasar dari aktiva tetap ya. Jadi kalau misalnya perusahaan menjual mobil yang digunakan operasional, itulah penjualan aktiva tetap ya khususnya. Jadi kalau terjadi penjualan seperti itu, nanti dihitung selisih antara penyusutannya dengan harga sekarang dan diterima uangnya berapa gitu. Selanjutnya penggunaan dana perusahaan dari luar perusahaan, itu bisa pinjam di bank ya, ataupun asuransi ataupun kreditur yang lainnya, pihak ketiga gitu. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan atau allocation of fund. Biasanya memungkinkan investasi, antara lain melakukan investasi secara nyata atau real investment, membeli aktiva keuangan atau financial asset seperti saham dan obligasi, dan membeli aktiva nyata sekaligus aktiva keuangan. Jadi penggunaan dana perusahaan dapat digunakan untuk beberapa investasi ya. Yang ketiga, menentukan dividen. Jadi dividen itu adalah sesuatu yang dibagi ya. Jadi untuk pemegang saham itu keuntungannya berupa dividen yang diperoleh ataupun yang dibagikan oleh perusahaan kepada si pemegang saham gitu. Dividen itu biasanya dibagikan yang pertama untuk saham preference atau saham khusus ya. Saham yang istimewa itu didahulukan, baru saham yang biasa baru dibagikan ini dividennya. Manajemen perusahaan mempunyai dua alternatif terhadap perlakuan penghasilan, yaitu dalam bentuk dividen itu tadi ataupun diinvestasikan kepada perusahaan sebagai laba ditahan gitu. Selanjutnya, dividen itu ataupun keuntungan yang dibagi kepada pemegang saham itu dapat berupa saham juga. Jadi dividennya diubah menjadi saham gitu. Jadi saham pemegang saham bertambah tetapi tidak menerima dividen ataupun pembagian atas keuntungan. Selanjutnya, kebijakan dividen yang stabil itu dapat dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan-kebijakannya ya, kebijakan dividen yang stabil, kebijakan dividen yang penetapan jumlah dividennya minimal plus atau jumlah ekstra tertentu, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan, dan kebijakan dividen yang fleksibel.
Selanjutnya analisa laporan keuangan. Laporan keuangan dalam hal ini ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan. Jadi neraca dapat disebut juga posisi keuangan dalam hal ini. Jadi menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah harta, liabilitas adalah utang, dan ekuitas adalah modal. Nah, ini teman-teman harus mudah menggunakan kata-kata atau istilah-istilah dalam akuntansi ya. Jadi membiasakan aset itu harta, langsung saja sebut aset. Itu untuk membiasakan gitu. Selanjutnya neraca itu berfungsi memberikan gambaran posisi keuangan itu perusahaan itu bagaimana. Dan dari segi biaya, neraca adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, baik berupa modal maupun utang dan laba ataupun profit. Selanjutnya laporan laba rugi adalah perhitungan hasil yang dicapai dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu perhitungan laba ya. Laba rugi ya tentang laba antara pendapatan, baik pendapatan dalam usaha maupun di luar usaha, dan beban dalam usaha maupun di luar usaha. Itu selisihnya. Itulah hasil dari laporan laba rugi ya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yaitu biasa disebut laporan perubahan modal. Nah, kita biasakan menggunakan istilah perubahan ekuitas ya, biar lebih terbiasa dengan istilah-istilah akuntansi gitu. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi tentang penjelasan tentang perubahan ekuitas yang terjadi dalam perusahaan setelah melakukan kegiatan operasional selama periode akuntansi. Jadi laporan perubahan ekuitas itu nanti diperoleh hasil sebelum melakukan kegiatan itu berapa, dan ada perubahan ekuitas atas pendapatan, biaya, dan lain sebagainya. Itu nanti menunjukkan hasil saldo akhir itu di mana.